Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berjumpa kembali dalam perkuliahan hubungan industrial. Kali ini saya akan membawakan mengenai eh, hubungan industrial, praktek dan sejarah hubungan industrial. Selamat mengikuti. Sejarah hubungan industrial di masa penjajahan Belanda. Kalau kita lihat di sini, mengikuti hukum dan praktek yang berlaku di negeri Belanda, berada pada area hukum perdata, belum menerapkan hak hubungan industrial secara utuh, era sebelum abad ke-19 terjadi kondisi homo homini lupus, di mana terjadi pelaksanaan rodi, tanam paksa, dan lain-lain. Kemudian pada era abad 19, perlindungan terhadap tenaga kerja mulai diperhatikan seiring lahirnya International Labour Organization pada tahun 1919. Kemudian lahirnya Serikat Buruh atau Pekerja di tahun 1879, Serikat Buruh Guru Hindia Belanda. Kemudian di tahun 1905 muncul Serikat Buruh Pos. Kemudian pada tahun 1906 muncul Serikat Buruh Perkebunan dan Serikat Buruh Gula. Kemudian pada tahun 1907 juga terbentuk Serikat Buruh Pemerintah. Pada tahun 1913, Serikat Buruh Kereta Api mulai terbentuk. Dan pada tahun 1908, Serikat Buruh Kereta Api dan Tram juga sudah terbentuk. Pada tahun 1911, Perkumpulan Bumi Putra Pabean. Kemudian pada tahun 1912, Persatuan Guru Bantu. Kemudian pada tahun 1914, Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi Putra. Pada tahun 1915, Serikat Buruh Perusahaan Partikelir. Pada tahun 1916, Opium Regibon. Dan pada tahun 1917, Serikat Buruh Pabrik Gula. Sejarah hubungan industrial di masa penjajahan Jepang. Di masa penjajahan Jepang, tidak ada penerapan hubungan industrial sebagaimana mestinya. Tidak ada hukum tertulis. Semua serikat buruh dibubarkan, sehingga terjadi kondisi kerja paksa atau romusa. Sejarah hubungan industrial di masa kemerdekaan. Di masa awal kemerdekaan, belum menerapkan hubungan industrial secara utuh. Masih mengikuti hukum yang dibuat oleh Belanda. Gerakan buruh lebih berorientasi pada politik, di mana pada tahun 1945, Barisan Buruh Indonesia (BBI) dibentuk, di mana terdapat di dalamnya ada Partai Buruh Indonesia atau PBI dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GASBI, yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Lahirlah Undang-Undang Kerja nomor 12 tahun 1948. Kemudian sejarah hubungan industrial di masa Orde Lama. Di masa Orde Lama, memasuki masa demokrasi liberal. Gerakan buruh mencapai ratusan organisasi, namun umumnya masih berorientasi politik, terutama menghadapi pemilu tahun 1955. Nasionalisasi perusahaan milik Belanda dan mulai menerapkan hubungan industrial melalui lahirnya beberapa regulasi mendasar, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954, Perjanjian Perburuan antara Serikat Buruh dan Majikan. Kemudian juga ada ratifikasi Konvensi International Labour Organization nomor 98, yaitu kebebasan berserikat dan berunding bersama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan perburuan. Dibentuk Badan Kerja Buruh Militer atau BKS Bumil dengan anggota KBKI, SOPSI, KBSI, SBII, HISBI,
Sobri, Gopsi, Indonesia, dan Sarbu Musi. Kemudian praktek dan sejarah hubungan industrial di masa Orde Baru. Memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto di tahun 1969, Sekretaris Bersama Buruh membentuk Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia atau MPBI. Kemudian di tahun 1973 terbentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI, di mana terdapat beberapa serikat pekerja tingkat nasional berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI pada tahun 1985. Landasan liberalisme dan Leninisme mulai ditinggalkan. Kemudian memasuki tahun 1974, konsep hubungan perburuan Pancasila atau HPP mulai dikembangkan, kemudian berubah menjadi hubungan industrial Pancasila atau HIP pada tahun 1985. Hubungan industrial menekankan pada semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat. Kebebasan berserikat masih dibatasi, dan juga demonstrasi buruh bersifat setempat dan tidak meluas. Praktek dan sejarah hubungan industrial di masa reformasi. Memasuki masa reformasi, kebebasan berserikat sangat dijamin. Serikat pekerja tumbuh dengan pesat seiring dengan berhembusnya semangat demokrasi baru, kebebasan berserikat, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Kondisi perekonomian yang krisis sejak tahun 1998 mempengaruhi maraknya kasus PHK. Demonstrasi buruh sering meluas dan berkepanjangan, kecuali di periode 2003 sampai 2006. Dan juga lahir banyak regulasi penting. Demikianlah perjumpaan kita untuk pendahuluan perkuliahan hubungan industrial. Insya Allah akan kita sambung kembali pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.